Maaf ada terganggu. Nah, itu sudah mulai ada yang masuk di Mas Samsul, Mas Andi Baktiar, Gub. Berarti kita sudah online ya. Nah, teman-teman, siaran perdana kali ini saya ingin bahas yang simpel aja. Penerapan aplikasi buka langsung laris, tapi pada bisnis kuliner. Nah, kenapa saya mengatakan kuliner? Karena biasanya kalau bicara masalah kuliner itu banyak sekali ya dari kawan-kawan itu yang pemainnya, tapi hanya saja mereka mungkin tidak memiliki keilmuan. Nah, pada dasarnya buka langsung laris bisa diterapkan di berbagai macam produk atau bisa dikatakan hampir keseluruhan bisnis. Ya, hanya saja memang pastinya ada hal-hal yang spesial di bisnis kuliner atau treatment yang berbeda. Contoh misalkan kalau di bisnis kuliner tidak bisa disamakan dengan bisnis fashion ya. Nah, jadi kalau contoh ya kalau bisnis fashion itu kan saya seringkali mengatakan namanya ciri khas kan. Nah, kalau bisnis kuliner itu namanya ngangenin ya. Kenapa katakan ciri khas kok tidak ngangenin? Nah, karena kalau bicara masalah fashion itu kita meng-create trend. Ya, artinya meng-create trend itu kita tidak follow trend. Bukan dikarenakan, oh iya mas, sana lagi banyak yang minta seperti gini. Jangan, justru malah fashion malah bahaya kalau kita tidak meng-create trend. Waduh, ini ada Pak B begini saya jadi malu nih ya. Pak B minggir dulu dong. Oke, saya cek duluan ini sinyal saya oke cukup kuat ya. Oke, nah saya mulai aja teman-teman. Buka kuliner langsung laris. Prinsip dasarnya adalah simple. Sama tetap seperti yang pertama, Anda harus mencari pasar potensialnya. Nah, pasar potensial dalam bisnis kuliner itu simpelnya begini. Bukan sesuatu yang baru banget. Harus hati-hati dengan namanya baru banget. Karena begitu baru banget, ini bisa jadi Anda harus meng-create demand atau mengedukasi pasar. Sekali lagi, pasar potensial beda dengan pasar sleeping. Kalau potensial itu artinya demand-nya sudah ada. Oke, nah demand sudah cukup besar bahkan cukup tahan lama, tapi ya ada tapinya. Tapi belum ada merek yang kuat. Nah ini masalah merek nanti bicara sama Pak Bi ya kelanjutannya. Oke, nah ada Mas Indra juga ada nonton, wah luar biasa nih nonton dengkot nih. Nah saya ambil contoh begini ya teman-teman ya. Coba pikirkan suatu produk ini bicara masalah kuliner yang 30 tahun, 1 abad yang lalu bahkan sudah eksis di pasaran. Nah, contohnya ya, misalkan kalau kita bicara masalah resource ya, resource itu sudah eksis di pasaran cukup lama. Kita bicara masalah lumpia sudah eksis di pasaran cukup lama. Kita bicara masalah brownies sudah cukup lama. Tapi di Indonesia, kita bicara di Indonesia ya, adakah merek yang terkenal atau di daerah Anda, kalau Anda mau lokal, di daerah Anda, di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, apakah sudah ada merek yang terkenal? Jika belum, itu yang disebut dengan namanya pasar potensial. Ambil contoh, kalau saya menyebut pastel, Anda ingat satu merek kan? Mungkin mereknya Makci. Kalau saya menyebut namanya lumpia, nah Anda mengatakan lumpia Semarang. Semarang itu mereknya apa? Semarang adalah nama kota, bukan merek. Oke. Ada satu orang, anak muda, ya ini di generasi kedua dari lumpia Semarang, dia melihat kelemahan ini, atau dalam arti celah ya, bukan kelemahan ya, justru malah celah dari kelemahan tidak adanya merek yang didaftarkan atau yang terkenal. Oke, lumpia Semarang hanya ada namanya lumpia Mataram dan lumpia Pemuda, dan itu pun saya yakin tidak bisa didaftarkan merek dagangnya karena adalah nama daerah atau nama jalan. Nah, terus apa yang dilakukan? Si anak muda ini, seingat saya dia lulusan dari Australia, dari MBA, kemudian dia pulang dan dia membuat suatu merek. Ya, simpel aja, mereknya buat saya tidak spesial ya, cuman buat saya karena pada saat itu dia adalah yang pertama membrandingkan namanya lumpia, dia buat namanya Lumpia Express. Dan promosinya sangat gencar sekali, dia bagikan voucher atau diskon begitu ya, itu untuk orang yang setiap kali masuk ke kota Semarang, jadi semua akses masuk ke Semarang, simpel banget ya, sarang semutnya itu kan diakses masuk ke Semarang, nah itu dia cegat dan dia bagikan di lampu merah. Konsisten, setahu saya itu sudah 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus. Oke, dan saat ini lumpia Semarang terbesar adalah Lumpia Express. Sekarang baru disusul oleh kompetitornya yang mengadopsi cara yang serupa, dinamakan Lumpia Delight. Oke, ini anak muda yang bermain, bukan generasi tua lagi. Ya, jadi orang
tua jagoan dalam masalah produksi, anak muda harus jagoan dalam masalah memasarkan. Saya ambil contoh yang lain. Jakwe. Kalau kita bicara masalah Jakwe, kalau Anda nonton film Ip Man, yang film pertama, itu kan Anda lihat ya, si Ip Man itu sama kawan baiknya, ya, dia sedang duduk begitu, dia potelan Jakwe. Ya, dibagi sama kawannya, satu cewek sama satu cowok, sejak dia masih kecil. Artinya kira-kira, kalau Ip Man ini adalah 1 abad yang lalu kisahnya, ya. Nah, artinya di zaman, bukan 1 abad kira-kira, berarti 1920-an kira-kira. Nah, sebenarnya Anda bisa bayangkan, di tahun itu Ipan sudah makan Jakwe. Sudah hampir 1 abad Jakwe ini eksis. Oke, nah artinya Jakwe ini sampai saat ini harusnya menjadi pasar yang potensial. Apalagi tidak ada merek yang terkenal yang mendaftarkan dan membumingkan. Mas, ada mas Jakwe yang enak mas. Namanya Jakwe Raffles. Nah, sebetulnya bukan Jakwe Raffles. Raffles itu bukan nama Jakwenya. Raffles adalah nama rumah makan. Kalau Anda pergi dari Bogor ke arah Puncak ya, Anda kan melewati Gadok. Di Gadok itu sebelah kiri jalan ada rumah makan yang jual berbagai macam Chinese food ya dan seafood ya dia. Nah, di situ ada 1 Jakwenya. Kalau Anda pesen Jakwe ya, Jakwenya Raffles itu ya, Jakwe yang biasa aja, dicocol pakai bumbu kacang ya seperti bumbunya otak-otak Jakarta. Itu rasanya jangkrik ngangenin. Ya, dan itu buat saya khas. Tapi sayangnya dia tidak mengeluarkan merek itu atau mengeluarkan produk tersebut menjadi 1 merek baru. Misalkan namanya Jakwe Raffles. Nah, apa bedanya mas? Kan sudah ada namanya rumah makan Raffles. Ingat teman-teman ya. Rumah makan Raffles tidak mengandung kata kunci produk unggulan atau produk penetrasi. Artinya, kalau orang saat ini ya bersaing dengan namanya rumah makan, mereka datang ke satu tempat, mereka akan mencari yang khas. Dan yang khas itu bukan nama rumah makannya, tapi produknya. Oke, saya ambil contoh. Ini kemarin saya ke Batam ya, kemudian di Batam teman-teman ini maksain saya untuk makan di satu tempat yang namanya mie Tarempa. Saya bilang saya nggak ada waktu. Terus kemudian karena mie-nya mungkin nggak dibungkus, itu Mbak Ade kelihatannya nongol dia yang ngasih contohnya. Kemudian dia bawakan saya satu roti ini. Ini namanya luti gandang. Saya nggak tahu bahasanya dari mana itu luti gandang, tapi coba saya gigit sedikit ya. Tuh lihat dulu. Luti gandang. Isinya semacam abon ayam gitu ya, bukan abon ayam, cacalan ayam gitu. Terus ada wortel-wortelnya. Yang jelas ngangenin pol, jangkrik ngangenin. Nah, ini kalau Anda lihat, ini adalah produk lama. Oke, sudah eksis berapa lama? Saya nggak ngerti, mungkin udah puluhan tahun. Toh laginya tidak susah-susah banget kok. Rasanya seperti kayak roti goreng atau mantau. Mantau yang di dalamnya dikasih isi begitu ya. Nah kemudian digoreng. Seperti itu aja. Dan ingat, jangan gede-gede. Size-nya. Ingat, paling tidak ini adalah 2-3 kali gigitan cukup. Begitu size-nya gede, nanti orang nyobanya malah berat. Ya, biarkan dia experience untuk nyoba lagi, makan lagi. Itu yang paling penting. Oke? Nah, baik. Produk-produk seperti ini, simple banget. Ini adalah yang disebut namanya potensial market untuk produk kuliner. Kenapa? Yang pertama, dia sudah eksis di pasaran atau rasanya tidak jauh-jauh beda banget dengan yang ada sudah di pasaran, tapi belum ada yang membrandingkan. Oke, menggunakan merek tertentu. Bahkan ini pun juga menurut saya belum ada mereknya ya. Dia cuma menuliskan luti gandang Tarempa. Saya nggak tahu luti gandangnya sudah daftarkan merek dagangnya atau belum. Tapi kalau Tarempa saya kira tidak bisa daftarkan karena Tarempa adalah nama daerah. Ya. Nah, tapi ini potensial sekali untuk dibumingkan. Jadi nggak usah yang repot-repot, yang seperti itu. Dan ingat, dia menerima delivery order, alias bisa kirimkan termasuk ke luar kota. Itu yang paling penting. Jadi bisa dikirimkan atau dipaketkan ke luar kota. Saya ambil contoh yang lain. Ini makanan Malaysia.
kemasannya jelek banget ya buat saya, terlalu norak. Bahkan pada saat saya ditawarkan sama istri saya, jadi istri saya ini ceritanya dikirimkan oleh seseorang yang pulang dari Malaysia. Kemudian istri saya bilang, "Yang ini mau nggak nih? Ini enak loh." Nah, saya bilang, saya lihat kemasannya, karena saya lihat kemasan ya, sekali lagi kemasan itu penting. Saya lihat kemasan, saya mengatakan enggak deh. Kenapa? Karena buat saya, ini kan paling kayak ya biskuit yang kayak Ciki-Citos gitulah ya. Nah, buat saya enggak deh, bukan buat gue gitu, ini ya buat anakmu, oke. Terus dia bilang, enak loh yang. Saya tetap nggak nyoba-nyoba. Besok-besoknya saya lihat mereka pada makan terus, kemudian sampai bawa ke dalam mobil. Nah, di dalam mobil, karena nggak ada makanan yang lain kan, yang itu ada makanan popo muruku tuh, dia bilang begitu kan. Nah, saya bilang, sudahlah mana daripada nggak ada. Saya buka, saya makan dan bener jangkrik. Wow. Nah, setelah itu saya mencoba lagi makan lagi dan kecanduan. Terus setelah habis saya bilang, pesenin dong, udah suruh orang kirim ke sini, enak banget. Sambil nonton TV, nonton film. Kadang-kadang di XS1 kita curi-curi nih bawa-bawa popo muruku. Bukan masalah saya mau menghemat ya, tapi makanan di XS1 banyak yang tidak enak dan mahal. Baik, saya lanjutkan. Ada contoh yang lain nih. Anda mungkin sudah menebak. Saya akan memberikan contoh yang mana. Dadah. Teri kacang. Sampai kemarin gara-gara saya bilang saya posting tentang teri kacang ini 3 kali. Terus Mas Haris dari Pematang Siantar dia ngirimin saya teri. Dia bilang saya suka teri. Mas, pada dasarnya saya bukan suka teri, Mas. Saya suka teri dan kacangnya. Jadi kalau nanti orang bilang, Mas saya suka kopi susu. Berarti Mas saya suka kopi atau suka susu. Tidak, kopi susu beda sama susunya. Oke? Tapi anyway saya tidak suka kopi susu. Saya suka kopi yang murni dan susu yang murni. Nah, ini Anda kalau perhatikan, ini teri kacang ya. Ini yang salahnya dia di sini, dia apa sih? Mereknya loh. Mereknya kecil banget ya. Nah, dia taruh di sebelah sini nih. Kecil banget dan nyaris tidak lihat. Pangestu. Asalnya dari Cirebon, ini kebetulan Dedek Gembes Rika yang ngirimin pada saat bulan puasa kemarin. Nyaris bulan puasa. Dan pada saat selama bulan puasa, saya hampir selalu tidak pernah putus makan ini. Istiqomah nih ya. Jadi kurma dan teri kacang nyaris tidak putus pada saat bulan puasa. Jadi cuma buat sayuran-sayuran sawi begitu. Kadang-kadang istri saya udah yang makan seadanya. Ya nggak apa, tenang aja. Kamu buat sayur aja, yang penting teri kacangnya tetap ada. Dan saat ini saya tidak hanya makan teri kacang ini untuk makan berat ya, tapi juga pada saat nonton film, nonton TV pun juga saya makan teri kacang ini. Saya buat camilan. Ngeri banget. Tulisannya kualik. Waduh, lah piye iki? Ini harusnya mirror ya. Gimana caranya mengubah menjadi mirror? Saya nggak ngerti caranya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Yang penting Anda tahu namanya ini teri kacang. Mereknya Pangestu dari Cirebon. Saya tidak kenal sama yang punya, tapi kemarin pas saya searching tentang teri kacang ini, ternyata yang punya masih anak muda. Sekali lagi, anak muda yang membrandingkan makanan yang sudah everlasting. Oke, yang belum ada eksis di pasaran. Penting sekali. Nah teman-teman, dari 3 contoh ini, Anda menangkap nggak sesuatu? Menangkap sesuatu nggak? Ini di belakang saya ada suara orang potong rumput ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, kembali lagi, ini yang disebut namanya kuliner ngangenin dan menggarap potensial market yang akan punya potensi buka langsung laris. Kenapa saya tidak membahas yang besar-besar? Oh ya, ada satu lagi kemarin, yang potensial market yang luar biasa. Bakso goreng Aju. Ya, kita kecanduan sama habis TFM kemarin ya. Sampai lebaran pun saya memesan khusus bakso goreng Aju gara-gara ngangenin. Bakso goreng aja dicocol pakai sambal kecap ya. Udah cukup untuk makan sampai seharian. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, kenapa saya tidak membahas yang sifatnya makanan berat? Bukannya saya anti makanan berat, tentu saja tidak. Tapi saya mengatakan begini, jika Anda ingin buka langsung laris, itu syaratnya yang salah satunya selain ngangenin, habis ngangenin, karena tahu nih, kemudian bicara masalah kemasan, ini kemasan perlu diperbaiki lagi. Kemudian mereknya, oke, sudah cukup Pangestu, tapi perlu diperbaiki masalah logo-logonya dan
keterlihatannya ya. Kemudian yang nomor 5 yang penting adalah saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi. Kalau bisa distribusinya bisa di-online-kan, artinya bisa dikirimkan via paket dan promosinya juga via online. Itu yang akan membuat potensial viral yang besar. Intinya apa? Saya mengatakan saya memilih kuliner tapi yang bisa dipaketkan. Kalau Anda memilih kuliner yang tidak bisa dipaketkan, tidak menjadi masalah. Tapi tentu saja barrier-nya akan lebih besar untuk didistribusikan. Artinya Anda hanya terpancang oleh yang disebut namanya geografis. Buka outlet baru bisa jualan. Nah, tentu saja permodalan ya yang dibutuhkan dan ilmu skill untuk memilih lokasi dan segalanya lebih ribet dibandingkan yang bisa didistribusikan. Kalau yang seperti ini sangat gampang. Di market Anda bisa mendapatkan. Artinya sudah banyak reseller yang menjual produk-produk seperti ini. Oke, saya nggak tahu rudi gandang sayangnya dia mungkin belum bisa dibekukan ya, atau mungkin kalau dibekukan agak bahaya. Divakumkan ya, divakumkan. Jadi kalau Anda bicara masalah tentang 2 produk ini lebih potensial untuk booming yang teri kacang. Yang roti gandang tentu aja masih ada barrier-nya. Kenapa? Karena tidak bisa tahan lama-lama sekali. Oke. Kalau enggak, saya nggak tahu ini di frozen atau enggak, dia mungkin digoreng katanya setengah matang. Mungkin hanya beberapa hari aja. Baik, sampai di sini teman-teman. Silakan ya, ada pertanyaan, silakan ketik di komentar. Belum ada pertanyaan? Itu Mbak Ade, Widyawati Latansa butiknya diganti ya. Ini sudah masih jualan Latansa atau enggak nih? Makanya jangan ganti-ganti produk terus. Nanti kan kalau ganti-ganti produk terus juga bingung ganti-ganti mereknya. Yang paling bingung nanti ini si Widyawati yang mana nih? Widyawati Latansa Butik atau Widyawati Latansa Luti atau Widyawati Latansa Teli? Oke, silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu teman-teman. Katanya roti gandang atau luti landang? Kelihatannya ini mungkin roti rendang, tapi diplesetkan jadi luti landang. Ya, jangan cuma hadir. Ayo, silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya cukupkan ya. Kalau telur asin gimana Mas Ci? Baik. Ini kawan saya nih, Ani, bagus banget ya. Itu kawan saya pernah makan, itu telur asin, aduh Mas, siapa sampai lupa. Alumni Camp, itu saya makan telur asinnya, tapi tidak seberapa asin. Di telur itik yang kecil-kecil, nggak gede-gede itu, dan dia cukup gurih, tidak seberapa asin. Buat saya itu potensial banget loh. Ya, saya waktu itu pas dibawakan di Timnas tahun 2011 ya, saya makan di hotel itu saya cuma kaget, ini kamu ngasih aku telur sepaket gini buat apa? Mas, coba aja deh. Begitu saya makan, bener jangkrik loh, makan gini, pak, makan gitu, enak banget. Sampai saya makan 3. Dan Anda bisa bayangkan kentut saya seperti apa baunya pada saat saya makan sebanyak itu. Sebentar. Ini ada lagi yang lain ya. Jadi Ani, saya bilang itu Anda langsung research aja untuk produk nganganinya. Jangan buru-buru ke kemasan dan jangan buru-buru ke merek duluan. Oke, Anda uji ngangenin dan ikutin prosedurnya, buka langsung laris. Formulanya satu persatu. Saya punya produk dari Meta Maftuhah. Saya punya produk sejenis bagaimana supaya bisa berkompetisi dengan produk yang sudah terbranding. Nah, kalau sudah terbranding, saya tidak menyarankan. Karena Anda akan hanya menjadi follower. Kecuali terbranding tapi terisolasi oleh distribusi. Contohnya misalkan seperti yang Gasan buat itu dengan keripik pisangnya. Nah, keripik pisang itu kebanyakan masih adanya di daerah Lampung. Nah, itu potensial market untuk daerah Jawa dan sekitar. Ya, jadi Meta kalau Anda sudah menemui bahwa si produk tersebut yang Anda katakan pionir itu dia sudah sangat kuat dan distribusinya juga sudah bagus, Anda mendingan cari produk yang lain. Artinya Anda bukan potensial market lagi. Anda akan masuk ke dalam market yang berdarah-darah. Dan ingat ada efek imprint yang tidak bisa Anda kunci di situ. Tahu petis saya tak kasih judul Pak Noto. Nah, saya tidak peduli masalah merek Anda lebih dahulu. Yang paling penting ya itu adalah ngangeninya. Oke? Jadi yang paling penting itu, Anda bilang sepenting itukah? Buat saya, nomor 1 produknya harus ngangenin lebih dahulu. Anda mau bilang Noto, mau bilang Boto, Songo, Sedoyo, apa kakarmu. Ya, yang penting nomor 1 produknya harus ngangenin duluan.
Kalau produk ngangenin, merek yang bombastis percuma. Hanya membuat orang ingin mencoba, habis itu orang itu kabur. Lanjut ya. Saya usaha pisang gapit khas Kalimantan. Ini mata saya sudah plus minus ground nih. Jadi kalau saya baca harus saya buka kacamata saya. Saya usaha pisang gapit khas Kalimantan tidak bisa di packing karena sausnya bisa basi. Bagaimana solusinya? Ya, kalau solusinya ya cari solusinya sendiri ya, yang bagaimana sausnya bisa di packing kan begitu. Anda coba lihat sausnya APC ya, sausnya Del Monte juga bisa di packing kok. Masa nggak bisa? Sekarang sudah sangat modern sekali. Wah Dewa, ini coachnya pada nonton semuanya nih. Dewa, ayo lanjutin Dewa. Kamu juga harus membuat Dewa ya. Oke, makanan frozen lebih berpeluang untuk dijual online ya Mas. Saya malah mengatakan Pak Mas Sidik, kalau bisa jangan frozen. Karena frozen itu ada barriernya. Barriernya adalah Anda mendistribusikannya itu harus menggunakan semacam kayak packaging khusus ya, supaya bisa tahan selama perjalanan atau tetap frost. Buat saya seperti itu. Brigita, Masjid aku udah mau kirimin rendang, boleh nggak? Rendang tumbuk khas Payakumbuh. Baik, Brigita begini, kontak Ayu aja masalah alamat saya, tapi yang ini saya itu rawan untuk kena cyanida nih soalnya. Jadi orang kalau mau ngeracun saya itu gampang, karena ngirimnya tester doang gitu kan. Jadi buat saya gini, Brigita sebelum ngirim ke saya, daripada mubadir, dicoba sama kawan-kawan. Tapi anyway, saya suka rendang, boleh dikirim. Yolanda, ini Yola ini tim saya yang baik hati dan tak sombong, rajin menabung. Kalau bolu gimana Pak? Saya jualan bolu pisang. Boleh testernya kirim ke saya, atau langsung datang kemari. Boleh. Bolu pisang termasuk oke, Yola. Kerupuk cumi dikasih variasi rasa Masjid. Nah, kerupuk cumi coba saya bilang gini, kalau bisa jangan membidik pasar kerupuk atau keripik lagi. Sudah terlalu banyak loh saya bilang. Tapi tidak ada salahnya kalau memang benar-benar enak. Cuma saya mengatakan kalau bisa jangan membidik ke sana lagi. Anda masih ingat nggak yang cumi-cumi dulu ada yang namanya juhi ya. Nah, juhi kering itu ya buat saya itu sangat potensial. Saya waktu masih SD, saya waktu nonton film itu ada yang jualan dalam bentuk plastikan. Anda kalau kemasannya mungkin mirip seperti kayak kemasan atau bentuknya mirip kayak seperti kayak rumput laut ya, dia gepeng-gepeng tipis-tipis begitu. Nah, itu sangat berpotensi karena belum ada yang membrandingkan. Itu khas Tanjung Pinang. Saat ini belum ada yang membrandingkan yang kuat. Saya bilang rasanya yang original duluan aja karena yang original pun juga belum benar-benar ada yang kuat merek dagangnya. Baik, atau brandingnya. Assalamualaikum Mas C, ini siapa? Ahmad Syarifuddin. Hindari produksi, fokus ke marketing. Nah, pertanyaannya bagaimana saya membuat deal bisnis dengan mereka yang memproduksi? Bagaimana pula negosiasinya? Buat saya kalau adil insya Allah langsung ya. Cuman begini aja Mas, kalau memang terlalu ketegangan terlalu tinggi, ya buat saya gini loh, misalkan gini kayak contoh gini, Mas buat kayak gini tuh susahnya apa sih Mas? Oke, gak susah banget. Indonesia itu jangankan nasi padang ataupun rendang, pesawat terbang pun sudah bisa dibuat. Jadi namanya luti landang, ya. Saya yakin juga tidak benar-benar susah banget untuk dibuat. Anda bisa reverse engineering, dicoba lagi, sampai ketemu formula yang ngangenin. Ya, kalau kasusnya seperti Gazan memang flavornya yang dikunci. Jadi pisangnya dia tidak goreng sendiri, dia masih subkon ke tempatnya para UKM, bahkan ribet banget kalau goreng sendiri. Biarkan orang yang menggorengnya, kita memberikan standarisasinya. Nah, begitu sampai di tempatnya dia, Zanana baru dikasih bumbu-bumbu atau ingredients. Ingredientsnya Anda bisa coba cek namanya Makfood Inovasi Pangan atau tempatnya grupnya Makfood ya, itu dia menjual ingredient dari Bu Yanti Isa. Lanjut Mbak Ade ya, Widyawati. Kalau aku ambil luti gandang dari Mita Rempa terus di branding ulang gimana? Atau harus produksi sendiri? Sudah telat Mbak, ya karena sudah diambil sama orang lain dan sekarang sudah banyak menjamur dan menurut saya itu sudah cukup ngangenin. Jadi sudah telat, aktiflah, cari yang lain. Masih banyak makanan, ya saya yakin Indonesia sangat kaya dengan makanan-makanan kecil seperti itu. Oke, cari yang lain. Jakue masih berpotensi, apalagi di Tanjung Pinang masih banyak kawan-kawan Tionghoa, bahkan mayoritas. Najib menurut sampean ini dari Mas Choi, menurut sampean lebih
baik pakai merek lokal atau merek umum untuk pasar online. Bicara masalah teri crispy Madura dan teri crispy snackku, paling gampang begini aja, crispy-mu itu lebih banyak pakai K atau pakai C. Nah, ini ngeceknya di Google Keyword Planner. Nggak ngerti Google Keyword Planner? Ngecek sendiri, cari tentang Google Keyword Planner. Cek tentang merek yang paling banyak, nama yang paling banyak diketik. Mereka ngetiknya crispy pakai K atau crispy pakai C. Rika, Pisgap, pisang gapit, Zimbabwe, pisang gapit, Zimbabwe, pisang gapit, pisang ini promosi nih. Udah, share-nya, unpackingable, gimana solusinya? Cari sendiri solusinya. Pak Kuat, makasih. Pak Kuat ini jagoannya masalah makanan khas Jepang, ya. Terkenal dengan yang pertama adalah Ichibento. Sekarang banyak bento-bento yang lain. Tidak ingat ya Pak Kuat grupnya apa aja. Baik. Nah, ini onde mini dari Budel Magaza. Majaya, aku jualan onde mini isi kacang hijau. Minta sarannya, Mas harus dimodif kayak gimana? Saya bilang nggak usah dimodif duluan, ya. Itu onde aja. Itu berpotensi. Kalau di Bandung itu ada yang namanya terkenal onde Banyumas. Tapi saya ngomong kepada Anda, onde Banyumas yang pernah saya makan tidak kalah enak. Tidak kalah enak. Kalah enak ya, bukan tidak kalah enak. Kalah enak sama onde di pinggir jalan di depan atau di samping Masjid Istiqomah Bandung. Jalan dekat Jalan Riau. Itu buat saya ondenya luar biasa, enak banget. Sayang si Akang yang UKM ini tidak benar-benar ngerti merek dagang. Coba Anda pikirkan. Dan saya dulu waktu kecil juga sering makan namanya onde, bukan onde ya, roti apa namanya yang mirip kayak onde, ada wijen-wijennya itu. Itu agak sedikit keras ya, tapi bisa di-packaging-kan. Itu enak banget juga dan itu berpotensi untuk booming lagi. Saya punya produk ya dari Daud Sumule, produk dari apa nih? Masih bingung packaging. Saya punya contoh desain yang cocok. Packaging itu nanti coba kontak aja sama itu yang markas desain Mas Hendrik Bayu atau Anggia Pino. Cek Anggia Pino dari Glow Design. Ridit dari Jogja, thank you udah nonton. Berbiankan masjid untuk pengiriman produk seperti kerupuk untuk aman dikirim ke konsumen. Bagaimana Mas caranya? Ya itu masalah packaging itu adalah PR Anda ya. Pikirkan dan cek ke tempatnya pakar-pakar packaging. Saya sama markas desain atau dari Glow Design, mereka ngerti. Luti gendang identik dengan ikan tuna dari Pulau Anambas. Bisa dilakukan khas Melayu. Mas C, penghalang produk kemasan distribution adalah izin edar. Wah, itu tanya sama perizinan. Oke, jangan tanya sama saya. Saya lanjutin. Muhammad Riza Satya Wadana. Yang penting patenkan merek. Ini sebenarnya jangan bilang paten ya. Daftarkan merek atau buka toko offline masih. Buat saya yang pertama adalah uji ngenin. Udah baca buku Buka Langsung Laris atau nonton videonya Buka Langsung Laris. Video Buka Langsung Laris boleh tonton bersama. Silakan. Yang penting berkah. Mas J, saya dari Solo. Kalau batik gimana? Kos batik kan sudah sangat banyak sekali mereknya. Betul. Nah ini bicara masalah batik, bicara masalah fashion, saya tidak bicara saat ini. Karena ini di episode berikutnya, karena itu termasuk dalam produk non-kuliner atau fashion. Oke Mas C, siap. Nanti aku kirimin. Nanti bilang sama Ayu ya. Yolanda, sudah. Indah, tes. Oke. Ahmad Rizal Mustafa. Perlu saya tahu singkong. Sulit dikirim. Makanannya sejenis tahu goreng. Ya, itu PR Anda untuk dikirim bagaimana. Arif, Theo, wah ini kalau dia jualannya parfum ya, jadi jelas akan basi. Baik, bolu pisang. Ini ngirimnya tester jangan banyak. Kalau ngirimnya banyak nanti itu kayak orang marah-marah. Salam kenal juga. Kori, saya sedang menjalankan bisnis yang sudah diproduksi oleh pabrik. Tapi saya kemas dalam nuansa dan pemasaran yang berbeda.
ini repotnya gini, kalau dia itu ngomong kemudian saya nggak ngerti ini produknya apa, saya lewatkan. Kalau Anda tidak terbuka sama saya juga susah untuk mengindra produknya apa. Bisnis hiburan, rumah hantu, ya bukan sekarang, nanti aja ya. Najih kalau mau coba fokus ke olahan cake dan cookies organik, bagaimana potensinya? Bagus. Ya, yang paling penting gini, jangan serakah. Olahan cake dan cookies organik, satu aja. Satu cukup untuk membuat Anda kaya raya. Saya kasih contoh satu, simple. Anda tahu namanya lapis Bogor nggak? Omsetnya berapa? Di atas 5 miliar per bulan. Jualan lapis Bogor tok. Anda mau tahu yang namanya brownies. Paling terkenal apa sih brownies? Kalau brownies kukus, Amanda. Di tahun 2009 saya sempat datang ke pabriknya dan saya lihat cuma dari luar ya, budinya luar biasa. Cuma saya sempat tanya, wawancara ke satpamnya, security-nya, dan orang di dalam situ, saya tanya, ini produksi satu hari berapa banyak? 5.000 loyang. Anda boleh ngitungnya 5.000 loyang kalau dikalikan 30.000 rupiah aja, kira-kira berapa duit ya? Lumayan banyak. Ya, jadi satu bulan ya 5 miliar juga masuk, oke? Marjunul dari Jogja, wah luar biasa. Mas Mursid, wah nonton semuanya. Kami, wah kerupuk cuminya ditangenin. Boleh nanti kontak Ayu Naya Nobela ya, cek aja sama dia, akunnya nanti bisa dikirimkan ke tempat saya. Tapi kalau saya bukan target pasar Anda, contohnya misalkan gini, Anda membuat makanan yang bicara tentang makanan keju-kejuan atau susu-susuan yang anak-anak itu, jangan ke saya, karena saya bukan target pasar Anda. Oke, kalau Kas Nusantara, insya Allah soal jalan Trans Wasi, soal makanan Trans Masjid. Nur Diatul, itu Faiza, saya mau jual spiku kukus, boleh. Rencana mau jadi signature karena kas kota saya yang umumnya hanya bisa dipesan saat Lebaran. Gus, dalanya karena hanya kukus tahan 3 hari. Nah ini Anda pikirkan, tanya sama orang bagian teknologi pangan, ya IPB banyak, ya UGM banyak. Ada Irma, makasih semuanya, kerupuk Bangka. Kerupuk Bangka, ya pikirkan lagi. Saya bilang kerupuk-kerupukan itu sudah mulai banyak menjamur. Tentu aja saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi potensial marketnya sudah mulai mengecil. Alias kompetitornya terlalu banyak. Wulan bukan mau jualan, cuma mau ngasih info. Ini Wulan dari UB Bogor. Sekarang katanya udah pindah Surabaya ya. Jangan lupa merapat ke tempatnya Komandan Cindy di sana. Kalau butuh pasokan sayur organik, monggo ya. Sayur organik, ya di branding dong Wulan. Jangan cuma bicara sayur organik doang, ya. Kalau bisa olahan pasca panen, ya. Kan sekarang udah mulai lagi tren itu makanan-makanan organik yang packing-packing itu kan. Oke, maksudnya yang catering organik ya. Mas Bayu, lanjut. Mas Hadi nonton juga. Ya Mas J mau nanya, misal mau bikin merek ngangenin, merek itu ngetop, bukan ngangenin adalah produknya. Mending daftar merek di HI dulu atau testing market dulu ya. Takutnya udah terlanjur daftar merek. Jadi kalau Anda baca di tempat cara pembuatan merek ya, itu yang saya sebut namanya terasosiasi oleh diferensiasi merek dan slogan, alangkah bagusnya dari uji ngangenin. Setelah uji ngangenin Anda akan tahu ceplosan-ceplosan produknya itu apa. Ya. Nah, ceplosan produk itu yang baru nanti Anda bisa buat merek dan slogannya. Tapi kalau ini kan karena memang ini memang roti ya, terus kemudian dari rendang, saya nggak tahu tuh kenapa dinamanya roti gandang. Itu adalah plesetan atau memang gandang itu ada suatu produk ya. Nah ini kalau memang sudah jelas unik ya, ini namanya memang roti gandang kan buat saya unik. Ini adalah bisa jadikan merek dagang. Buruan didaftarkan sebelum didaftarkan oleh orang lain seperti kasusnya Serabi NHI dan Batagor Iksan. Oke, Naura, kamu the best banget Naura ya. Love you too. Dari Pontianak. Jangan lupa nanti, loh, ini Naura kok pakainya Bilal? Ini Naura siapa nih? Naura murid saya atau bukan? Kirain Naura yang murid YA.
Udah cukup ya teman-teman ya. Kebanyakan nanti kalau terlalu banyak malah nggak ngangenin. Jadi biar ngangenin itu kan jangan banyak-banyak. Intinya saya mau resume duluan. Tadi yang pertama kalau Anda mau buka kuliner langsung laris, pertama bidik pasar potensial. Sisanya hampir sama semuanya bicara masalah kemasan, merek, distribusi, kemudian viralnya. Ya. Viralnya bagaimana? Gampang, kirimkan testernya ke tempat para buzzer yang merupakan target pasar Anda. Oke, itu adalah viralnya. Strategi harga, bicara masalah reseller, ya, dan bicara masalah place. Kalau itu produknya harus di tempat yang offline. Oke, saya hanya bicara, saya fokusin ke masalah pasar potensial. Ingat ya, cari produk yang sudah 30 tahun, 1 abad yang lalu eksis di pasaran. Oke, dan belum ada merek yang terkenal yang kuat. Oke, belum ada yang membrandingkan produk tersebut dengan merek yang terkenal. Atau masih, kalau sudah pun ada, distribusinya masih terbatas di tempat tertentu. Di tempat kita belum ada. Kalau roti gandang ini belum terkirim di mana-mana, nah ini Anda bisa membuat roti gandang dengan mungkin nama yang lain, merek yang lain, ya, untuk produk di Jawa. Oke, supaya nanti kalau di Jawa yang nyari sudah ada di Jawa. Oke, nah jadi itu yang paling penting di produk potensial untuk produk kuliner. Dan kemudian mudah didistribusikan, itu yang paling penting. Kalau sudah mudah didistribusikan atau mudah dikirimkan, artinya Anda penjualannya sudah online, bisa di-online-kan. Dan pemasarannya juga bisa di-online-kan. Online ketemu online ini adalah akselerasi yang sangat tinggi. Baik teman-teman, sisanya Anda bisa baca di buku Buka Langsung Laris atau nonton videonya di Pak Langsung Laris. Saya mau umumkan yang terakhir, jangan lupa ini adalah H-15 Kopdar Akbar Yuk Bisnis di Bali. Oke, Anda bisa membaca dari artikel saya yang terakhir ya, tentang bagaimana Anda melepas dari kebuntuan atau kejenuhan kreativitas Anda. Ya, ini penting sekali. Anggap saja Anda tidak mengerti atau saya tidak menjelaskan materi apa yang akan Anda dapatkan di sana. Tapi anggap saja Anda jalan-jalan mendapatkan ilmu, mendapatkan jaringan yang sangat luar biasa. Ya, kalau Anda banyak bertanya, banyak membuat alasan, banyak menunda, susah untuk suksesnya. Ringankan kaki untuk melangkah. Oke, kita ketemu di Kopdar Akbar Yuk Bisnis. Jangan lupa ada diskon rombongan. Anda bisa kontak di postingan saya, ada di sana. Dan juga kalau info lebih lengkapnya di kopdarakbar.yukbisnis.com kopdarakbar.yukbisnis.com. Kalau diskon rombongan Anda bisa tanyakan di 0821 21 20 45 55 08 21 21 20 45 55. Terima kasih, sampai ketemu lagi.